Baik, penjelasan yang pertama adalah pengertian konseling. Menurut Patterson, konseling adalah proses yang melibatkan hubungan pribadi antara seorang konselor dengan satu atau lebih klien, di mana konselor menggunakan metode-metode psikologis atas dasar pengetahuan yang dimilikinya. Sedangkan menurut Smith, konseling adalah suatu proses di mana konselor membantu konseli membuat interaksi tentang fakta-fakta yang berhubungan dengan pilihan, rencana, atau penyesuaian yang perlu dibuatnya. Sesuai keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 1995 mengemukakan bahwa bimbingan dan konseling adalah pelayanan bantuan untuk peserta didik baik secara perorangan maupun kelompok agar mampu mandiri dan berkembang secara optimal dalam bidang bimbingan pribadi, sosial, belajar, karir melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung berdasarkan norma-norma yang berlaku. Konseling merupakan teknik pelayanan bimbingan secara keseluruhan, memberi bantuan pada individu secara tatap muka dan dapat dilakukan secara insidental atau tidak terjadwal karena suatu hal yang mendesak. Dalam konseling, proses interaksi konselor dan konseli harus bersifat pribadi agar konseli dapat memahami diri dan lingkungannya, serta mampu membuat keputusan dan menentukan tujuan berdasar nilai yang diyakininya, dan konseli dapat merasa lega dan bahagia dengan keputusannya tersebut. Selanjutnya, penjelasan akan disampaikan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan-tujuan dalam konseling. Tujuan dalam konseling ini dibagi menjadi dua, yaitu secara umum dan secara khusus. Saya akan membahas mengenai tujuan konseling yang secara umum terlebih dahulu, dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama, membantu seorang individu untuk mengembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan, tuntutan positif lingkungannya dan predisposisi yang dimilikinya, seperti kemampuan dasar dan bakatnya dalam berbagai latar belakang yang ada seperti keluarga, pendidikan, atau status ekonomi. Lalu yang kedua yaitu membuat seseorang mengenali dirinya sendiri dengan memberi informasi kepada individu tentang dirinya, potensinya, kemungkinan yang memadai bagi potensinya, dan bagaimana memanfaatkan pengetahuan sebaik-baiknya. Lalu yang ketiga, memberi kebebasan kepada individu untuk membuat keputusan sendiri serta memilih jalurnya sendiri yang dapat mengarahkannya. Lalu yang keempat, dalam menjalani hidup menjadikan individu lebih efektif, efisien, dan sistematis dalam memilih alternatif pemecahan masalah. Lalu yang kelima yaitu membantu individu untuk menghapus atau menghilangkan tingkah laku maladaptif atau masalah menjadi tingkah laku baru, yaitu tingkah laku adaptif yang diinginkan oleh klien. Lalu selanjutnya yaitu tujuan konseling secara khusus dibagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir, serta kehidupan peserta didik di masa yang akan datang. Lalu yang kedua, menyesuaikan diri dalam lingkungan pendidikan dan lingkungan masyarakat. Lalu yang ketiga, memiliki pengetahuan mengenai dunia kerja dan informasi karir yang menunjang kematangan kompetensi karir. Lalu yang keempat, mengetahui hambatan dan kesulitan yang dihadapi peserta didik dalam studi, penyesuaian dengan lingkungan pendidikan dan masyarakat. Lalu yang kelima, mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimiliki oleh peserta didik seoptimal mungkin. Lalu yang keenam, memiliki kesadaran diri untuk menggambarkan penampilan dan mengenal kekhususan yang ada pada dirinya. Yang ketujuh yaitu mampu melaksanakan keterampilan atau teknik belajar secara efektif. Yang kedelapan, mampu mengembangkan sikap positif seperti menggambarkan orang-orang yang mereka senangi. Yang kesembilan, dapat membentuk pola-pola karir, yaitu kecenderungan arah karir. Apabila seseorang bercita-cita menjadi seorang dokter, maka dia senantiasa harus mengarahkan dirinya kepada kegiatan-kegiatan yang relevan dengan karir kedokteran tersebut. Mungkin sekian materi yang saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya saya persilahkan kepada rekan saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai materi posisi tempat duduk dalam konseling. Nah, ada beberapa mengenai apa sih tempat duduk dalam konseling itu, yaitu yang pertama yaitu ada perilaku unneting, yaitu menghampiri klien. Nah, unneting yang baik ini sangat dibutuhkan karena dapat meningkatkan harga diri klien, menciptakan suasana yang aman, dan mempermudah ekspresi perasaan klien dengan bebas. Nah, dalam unneting ini
juga dapat dikatakan sebagai penampilan konselor yang menampakkan komponen-komponen perilaku nonverbal, bahasa, lisan, dan kontak mata, karena komponen-komponen tersebut tidak mudah, perlu dilatihkan, beradab, dan terus menerus. Nah, perilaku atletik ini yang ditampilkan konselor akan mempengaruhi kepribadian klien. Nah, yang kedua yaitu ada posisi dan jarak duduk. Nah, tujuan jarak duduk ini adalah sebagai agar konselor dapat mempermudah menangkap isyarat-isyarat yang ditampilkan klien, baik gerakan-gerakan atau tindakan nonverbal. Konselor dapat merespon secara tepat mulai dari awal konseling sampai akhirnya konseling. Nah, posisi tempat duduk ini antara konselor dan klien harus berhadapan secara sejajar, dan jarak duduknya sebaiknya adalah antara 80 cm sampai 100 cm dengan tidak memakai pembatas atau meja. Nah, ini sangat bertujuan. Tujuannya yaitu agar konselor dapat benar-benar menghadapi satu-satu dan risiko. Yang ketiga yaitu ada sikap duduk ini konselor ini harus duduk dengan sikap yang menunjukkan penerimaan dan keseriusannya dalam mengikuti dan membahas permasalahan klien. Nah, sehingga proses konselor ini tidak dijalani oleh konselor membahas permasalahan klien. Nah, sehingga konseling tidak dijalani oleh konselor dengan suasana santai, melainkan dengan betul-betul merupakan usaha yang penuh ketulusan untuk membantu klien, yaitu sikap duduk konselor bisa berbentuk sedikit condong ke depan dan tanpa memegang suatu apapun. Nah, ini difokuskan untuk bisa berfokus dan bisa membantu dan mendengarkan si klien tersebut. Itu saja materi yang bisa